Saat ini terdapat 2.600 nama tercatat dalam daftar orang terkaya di dunia ini. Jika hartanya digabungkan, mungkin setara dengan harta kekayaan 8 miliar manusia yang ada di dunia saat ini. Seperti Bernard Arnault, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Warren Buffett. Di masa lampau, ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Utsman bin Affan. Beliau memiliki kekayaan sampai hari ini masih dapat dinikmati oleh orang banyak. Walaupun beliau telah meninggal dunia, Utsman bin Affan masih memiliki aset yang masih berkembang sampai hari ini loh. Bangsa manapun di dunia ini memiliki ukuran otaknya, volume otaknya, panjang syarafnya, sensor otaknya, semuanya sama. Kemampuan berpikir sebagian orang pada dasarnya sama, dan IQ-nya pun tidak jauh berbeda. So, apa yang membuat berbeda ya? Ayo guys, kita bahas bersama. Sekarang, coba kita analogikakan bahwa otak manusia itu adalah hardware dan softwarenya pengetahuan yang tersimpan di dalam otak manusia. Ada sebuah sistem pada manusia namanya belief system atau sistem keyakinan. Apa sih belief system? Belief system itu merupakan life script atau blueprint atau landasan keyakinan yang melatar belakangi manusia bersikap, berperilaku, serta cara berpikir. Belief yang mempengaruhi cara pandang manusia terhadap sesuatu sehingga mempengaruhi manusia dalam mengambil keputusan dan cara manusia menyelesaikan persoalan. Belief system tertanam pada subconscious mind atau pikiran bawah sadar dan tersimpan secara permanen. Coba kita ambil contoh perokok. Di bungkus rokok tertulis merokok dapat menyebabkan kanker mulut, penyakit paru-paru, dan lain-lain. Apakah tulisan tersebut dibaca oleh setiap perokok? Ya dibaca. Apakah perokok langsung berhenti karena takut? Tentunya tidak. Mengapa? Inilah kerja otak manusia. Conscious mind atau pikiran sadar menguasai lebih sedikit informasi dari setiap tindakan yang kita lakukan. Jika dibandingkan subconscious mind atau pikiran bawah sadar, belief system berada di dalam pikiran bawah sadar manusia yang mencakup segala hal. Pada intinya akan menjadi standar kebenaran dalam pemikiran manusia. Lalu, siapakah yang membuat program belief system ini? Lalu, mengapa kita memiliki belief system yang mendukung atau menghambat diri kita? Kita belajar dan menerima belief yang berasal dari agama, sekolah, budaya, keluarga, media sosial, serta dari berbagai pengalaman hidup. Semua belief yang kita miliki saat ini telah tumbuh berkembang menjadi sebuah keyakinan yang sangat kuat, sesuai dengan proses pertumbuhan dan perkembangan kita mulai dari masih bayi hingga sekarang. Kita sudah mengalami pemrograman dan koreksi. Apapun yang pernah kita alami akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan menjadi program pikiran. Jadi guys, berhati-hatilah terhadap semua interaksi yang kita lakukan dalam hidup. Bisa berpotensi menciptakan sistem kepercayaan. Pikiran bawah sadar adalah memori permanen yang menyampaikan informasi tentang kebiasaan, persepsi, dan kepercayaan. Ada banyak kepercayaan yang tanpa disadari menciptakan nasib kita saat ini. Contohnya, seperti kalimat, orang kaya adalah orang yang sombong karena kita tidak ingin jadi orang sombong, maka tanpa kita sadari sedang menolak untuk menjadi kaya. Karena tanpa disadari, kita sedang mengelompokkan sombong dengan kekayaan. Tapi, kita bisa merubah belief ini dengan mengatakan semakin kaya, semakin banyak berbagi dan bermanfaat untuk orang lain. Saat kita mengatakan, saya memiliki bakat, itu bukan fashion saya insecure, otak saya lemah dalam belajar. Jika diucapkan berulang kali, ketika mendapat informasi hal yang baru, maka dalam kehidupan nyata, kita menjadi benar-benar tidak bisa melakukan hal yang baru tersebut. Karena, belief system yang salah akan menyebabkan tindakan menjadi salah. Jika kita terus mengulang, meremehkan diri sendiri, akan berdampak terhadap usaha untuk mencapai tujuan. Sistem kepercayaan yang menembus pikiran bawah sadar terbukti secara signifikan mempengaruhi pilihan dan keadaan kehidupan nyata seseorang. Setiap informasi yang diterima oleh panca indera akan melewati filter pikiran yang ada di otak manusia, yang disebut Reticular Activating System, merupakan suatu bagian otak manusia yang berfungsi untuk menjaga otak tidak overload dengan informasi yang diberikan oleh kelima panca indera dengan cara memilih atau membuang hal yang tidak sesuai dengan kriteria RAS. Mengapa informasi harus difilter? Pikiran bawah sadar manusia bersifat tidak logis dan tidak kritis.
sehingga akan sangat membahayakan manusia apabila tidak difilter. Hanya informasi yang diinginkan saja atau sesuai dengan database subconscious mind yang akan diterima, selebihnya akan ditolak. Ras memiliki kemampuan menyaring informasi yang sesuai dengan subconscious mind atau pikiran bawah sadar yang dimiliki, tidak peduli itu bersumber dari agama, sosial, keluarga, ataupun media sosial. Sistem filter akan menolak informasi yang tidak sesuai dengan belief atau keyakinan yang kita miliki. Ketika seseorang memiliki belief bahwa dia tidak akan bisa menjadi orang sukses, maka sistem filter akan menolak informasi yang meyakinkan dia menjadi sukses. Sehingga orang tersebut hanya menerima kondisinya saat ini dan beranggapan bahwa dia menerima keadaan sekarang merupakan takdir yang harus dijalani. Kita sudah menganalogikakan bahwa hardware adalah otak manusia dan softwarenya adalah belief system. Jadi, bagaimana cara kita untuk menginstal software baru yang ada di pikiran kita? Kita dapat melakukan salah satu teknik afirmasi. Secara umum, afirmasi dipakai untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar dan mendorong seseorang untuk mempercayai hal-hal tertentu. Misalnya, dengan memberikan imajinasi positif tentang diri kita sendiri. Sama halnya, ketika seseorang sudah memiliki software seperti berolahraga, afirmasi meningkatkan kadar hormon bahagia dan mendorong otak untuk membentuk pemikiran positif ketika seseorang tersebut berolahraga. Kita juga bisa nih menerapkan kata-kata afirmasi positif yang dapat dipraktekkan sehari-hari. Seperti, hari ini saya dipenuhi dengan energi dan dipenuhi dengan sukacita. Tubuh saya sehat, pikiran saya berlian, jiwa saya tenang, dan saya siap untuk menerima pelajaran kuliah hari ini. Saya selalu beruntung dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah. Untuk membuat sugesti kita lebih terasa realistis, bersikaplah seakan-akan kita sudah mengalami atau memiliki kemampuan materi yang kita inginkan, dan lakukanlah secara berulang. Namun, keyakinan merupakan hal yang dapat dipelajari. Apapun yang telah dipelajari dapat dihapus. Kita dapat mengembangkan keyakinan, keberanian, kepercayaan diri, dan ketekunan yang diperlukan untuk mendapatkan kesuksesan besar. Dengan cara memprogram pikiran bawah sadar kita, apa yang telah diinstal akan menjadi life script atau patokan hidup yang dijalani. Manusia akan hidup seiring dengan belief system yang dianutnya, yang diinginkannya, dan itu akan menjadi standar bagi dirinya dalam menjalani hidup. Apa yang sudah kita alami di masa lalu, sehingga menyebabkan kita percaya akan sesuatu. Cobalah kita telusuri keyakinan apa saja yang membatasi kita. Bagi kita selaku umat Islam, Al-Quran telah mengajarkan kita untuk mengenal diri sendiri dan berpikir, seperti yang tertulis dalam surah Al-Dhariyat ayat 20-21. I'm not perfect person, but I have a story.